Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri selalu terjadi permintaan jasa pengiriman barang yang meningkat. Lalu bagaimana persiapan dan strategi PT POS menghadapi peak season pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini? Dan untuk selengkapnya kita akan membahasnya bersama Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia, Bapak Tonggo Marpun. Selamat pagi, Pak Tonggo. Selamat pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Pak Tonggo, bagaimana sih Pak untuk tahun ini? Apakah terjadi lonjakan permintaan jasa antar logistik di masa Ramadan dan Idul Fitri ini Pak? Dan kalau kita boleh bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan yang cukup signifikan? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi bulan Ramadan ini udah mulai minggu pertama ya, minggu pertama. Jadi memang ketika bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya kebutuhan konsumen itu meningkat hampir di semua segmen. Jadi kita belajar juga dari data-data sebelumnya, terutama dalam segmen fashion ya, pakaian gitu ya. Itu kategori yang paling banyak meningkat kirimannya kurang lebih 40%. Kemudian food and beverage atau makanan ya itu kurang lebih 30%. Bahkan beberapa produk fashion atau produk-produk kecantikan ya, produk beauty ya, itu juga mengalami kenaikan kurang lebih 20%. Yang mana kebutuhan-kebutuhan seperti ini belanjanya mungkin lebih sering saat ini dilakukan di channel online ya atau daring, baik itu di e-commerce, baik itu di social commerce maupun di live commerce, dan bahkan lebih dari 30-40% ini memang udah naik di awal minggu pertama bulan Ramadan ini. Ini mungkin langsung sampai dengan Ramadan nanti. Kalau hingga Ramadan nanti kira-kira perkiraannya akan ada kenaikan volume sampai berapa persen Pak? Kurang lebih prediksi kami berdasarkan beberapa riset tuh sekitar 40% Mbak Jessica. 40% untuk volume, tapi apakah PT POS punya target tersendiri Pak untuk tahun ini pengiriman volume bisa naik lebih dari 40% mungkin? Ya, tentunya. Jadi kami dalam kesempatan ini tetap berkomitmen memberikan layanan yang prima ya, karena itu bagi keharusan bagi POS Indonesia ya, sehingga dalam jelang Ramadan dan Lebaran ini kami mensiagakan berbagai kesiapan kami, termasuk dari aspek kesiapan kami untuk menangkap sebesar mungkin peluang Ramadan ini. Jadi dari kesiapan ini tentunya ini juga peluang bagi kami untuk menambah volume bisnis kami Mbak Jessica. Jadi dengan beberapa program, misalnya program diskon, kemudian beberapa program yang esensinya adalah jemput bola ke pusat belanja atau ke UMKM penghasil barang, jadi promo-promo lebaran, promo kiriman dan sebagainya kami manfaatkan di samping kesiapan operasi kami, Bang. Oke, Pak Tonggo tadi sempat menyebutkan untuk Ramadan dan di minggu awal ini sudah terlihat ada peningkatan volume untuk pengiriman logistik, terutama dari sisi kosmetik dan juga fashion. Pak, tapi apakah ada tren yang berubah mungkin dari sisi konsumennya ini Pak, mereka lebih banyak mengirim kalau sebelumnya produk makanan, kalau makanan sendiri gimana Pak? Apakah ini ada perubahan? Ya, makanan memang cukup meningkat ya, tapi karena makanan mungkin ada beberapa makanan yang memang tidak bisa dikirimkan kecuali dengan kurir ekspres, ya dia nggak begitu ini. Makanan tetap meningkat, makanan sebenarnya meningkat kurang lebih 30%, tetapi hanya makanan yang dikirimkan melalui kurir ekspres ya, biasanya 1 hari, 2 hari. Kalau untuk tren elektronik Pak masih akan meningkat, karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya untuk pengiriman elektronik nih di jasa logistik juga cukup tinggi nih Pak. Ya, beberapa ya di beberapa daerah ada, tetapi mungkin nggak signifikan karena memang itu kan biasanya orang ganti mau lebaran, ganti furniture, ganti mebel, ganti peralatan, tetapi yang dibeli melalui e-commerce atau sesi e-commerce atau yang memerlukan pengiriman kurir ekspres itu mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin yang agak signifikan juga saat ini karena memang momentum lebaran selain berbelanja tentunya ya, yang meningkat juga kan selama Ramadan dan Lebaran ini semangat kita untuk berbagi ya. Jadi kiriman-kiriman yang sifatnya parcel, hadiah lebaran atau mungkin parcel lah ya, bingkisan lebaran juga meningkat. Biasanya nanti 1 minggu menjelang lebaran itu meningkat, Mbak Jessica. Pak, tapi untuk sebaran daerah pengiriman logistik saat ini masih terpusatkah di Pulau Jawa dan Sumatera atau memang saat ini sudah mulai menyebar nih Pak di berbagai daerah? Ya, sudah menyebar walaupun secara
growth signifikan itu terjadi di pulau-pulau yang padat. Tapi sudah itu bahkan sampai di beberapa pulau kita juga kirimannya meningkat biasanya di momen Lebaran ini, Mbak. Ini diawali minggu depan ini, minggu-minggu pertama bulan Ramadan ini sudah mulai, Mbak. Kalau untuk di daerah lain Pak, selain Jawa dan juga Sumatera, pertumbuhannya bagaimana Pak jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Cukup baik seperti di Sulawesi, di Makassar, ya di Sulawesi pada umumnya itu cukup tinggi kok, ya dan di beberapa daerah lainnya seperti di NTB dan beberapa daerah lainnya yang memang sebagian besar warganya merayakan Ramadan, menjalankan Ramadan dan Lebaran ini. Nah ya Pak Tonggo, ini kita melihat sebentar lagi sudah mulai Ramadan dan akan ada liburnya 1 pekan kalau kita lihat nih Pak. Kira-kira operasional dari PT POS sendiri seperti apa sih Pak? Apakah nanti akan ada penutupan untuk sementara atau seperti apa Pak? Karena libur? Ya, tentunya sebagai perusahaan penyedia jasa kurir logistik dan keuangan, bahkan kami punya jasa keuangan, kami berkomitmen ya untuk memberikan jasa layanan prima kepada masyarakat tentunya menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini yang mulai mungkin nanti tanggal libur bersama itu udah mulai tanggal 8 mungkin ya 8, 9, kemudian Lebaran tanggal 10, 11, kemudian mungkin ada libur bersama lagi 12 sampai 15. POS Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut kami tetap buka. Kami tetap beroperasi dan melayani layanan kurir dan logistik serta layanan jasa keuangan di loket-loket kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tonggo Marbun selaku Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.